Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat Nursin, Stambuk F221 18051. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perkembangan arsitektur postmodernisme. Pengertian arsitektur postmodernisme. Arsitektur postmodern berkembang di akhir abad ke-20. Postmodern merupakan pemahaman idealisme barat yang berlandaskan dari pemikiran skeptis, subjektif, atau relativitas. Postmodern merupakan kecurigaan terhadap alasan-alasan yang berkembang dalam pemikiran general manusia. Postmodern adalah sensitivitas pada ideologi dalam memberikan kontrolnya pada politik dan ekonomi. Pada awalnya, postmodern merupakan suatu pemikiran tentang ideologi, tentang pemahaman, tentang keyakinan seseorang untuk dapat melakukan perubahan. Mari kita lihat postmodern dalam kacamata filosofi. Dalam sudut pandang filosofi, postmodern adalah suatu perlawanan terhadap pemikiran modern yang berkembang di negara maju, terutama Eropa. Gerakan ini dimulai sekitar abad ke-16 sampai 17. Dengan pertengahan abad ke-20 Masehi, tentunya pemikiran ini tidak dapat ditolak begitu saja karena sudah banyak propaganda yang bergerak memberi pemahaman tersebut. Pada masanya dikenal sebagai Enlightenment (masa pencerahan) sekitar abad ke-18. Postmodern melihat lebih banyak kemungkinan dan relativitas pada suatu kejadian. Mereka membuka berbagai kemungkinan yang ada, tergantung dari pemahaman atau kondisi suatu masyarakat tertentu. Postmodern melihat bahwa manusia tidak dapat memiliki pemikiran yang hakiki atau absolut. Postmodern selalu melihat adanya alternatif pada suatu kejadian dan mereka memahaminya sebagai pencerahan rasionalitas atau enlightenment. Postmodern sebagai gerakan pemikiran mempengaruhi karya-karya seni rupa, musik, literatur, dan arsitektur. Dalam arsitektur, postmodern adalah suatu gebrakan visual yang akan merekam atmosfer, rasa, dan pandangan para pengamatnya. Arsitektur postmodern adalah arsitektur yang menyatu padukan art dan science, craft, dan teknologi internasional dan lokal, yang merupakan hasil perkembangan sumber daya manusia terhadap arsitektur modern. Selanjutnya masuk tujuan. Tujuan postmodern dalam arsitektur memiliki tujuan menyelesaikan permasalahan pada arsitektur modern yang dianggap tidak memiliki makna terhadap konteks, membuka kemungkinan yang ambigu terhadap persepsi ruang, memecahkan persepsi-persepsi dan paradoks, bersatu dengan berbagai arsitek untuk membuka prinsip baru yang lebih berkelanjutan. Tujuan postmodern adalah memberikan kesempatan pada bangunan untuk dapat diekspresikan dalam berbagai hal, seperti karakteristiknya, tipologinya, skulptur. Setiap hasil akan mengisyaratkan maksud masing-masing, seperti pluralisme, makna ganda, bentuk mengambang, tidak skalatis, ironi, dan paradoks. Jangan salah mengartikan postmodern, tetapi menjaga kebutuhan dasar manusia atas fungsi dasar. Mereka lebih menekankan bukan pada apa yang harus ada, tetapi apa yang bisa didapatkan lebih, seperti suatu rumah haruslah sebagai sebuah rumah, namun apa yang kita dapat lakukan lebih bagi pemiliknya dan lingkungan
terhadap perkembangan pemikiran dan lingkungan sosial. Ciri-ciri umum arsitektur postmodern menurut Budi Sukada tahun 1988 mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer, membangkitkan kembali kenangan kembali historik, berkonteks urban, menerapkan kembali teknik ornamentasi, bersifat representasional, berwujud metaforik atau dapat berarti dari bentuk lain, dihasilkan dari partisipasi, mencerminkan aspirasi umum, bersifat plural, bersifat eklektik. Selanjutnya ada beberapa arsitek modern yang karyanya mempengaruhi perkembangan isme ini adalah: yang pertama Aldo Rossi, yang kedua Michael Creves, yang ketiga Philip Johnson, yang keempat Frank Gehry, yang kelima Charles Moore. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.